mesin soal UAS kimia. Soal yang pertama, diketahui delta HF C8H18 yaitu min 208,4 kJ per mol. Terus delta HF H2O sama dengan min 286 kJ per mol. Terus ada delta HF CO2 min 394 kJ per mol. Terus ada densitas C8H18 yaitu 0,703. Ditanya A. Hitung panas yang dibebaskan jika 1 liter C8H18 dibakar. Terus yang B. Berapa berat gas H2 yang diperlukan untuk menghasilkan panas yang sama dengan panas pembakaran 1 liter C8H18. Yang C. Jika tekanan gas H2 pada suhu 25 derajat adalah 170 atm, STP gas H2 berapa? Nomor 1, A. Reaksi pembakaran oktana. Lalu selanjutnya kan di sini di soal tuh ada 1 liter. Ini tuh diubah dulu jadi ke mil, jadi 1000 mil. Terus kita cari masanya. Sama dengan kita gunakan densitas per mil. Densitasnya itu tadi 0,703 per 1000 menghasilkan 703 joule. Terus selanjutnya mol C8H18. Rumusnya massa per mr. Masanya itu 703 yang ini ya. 703. mr-nya mr C8H18 itu 114 menghasilkan 6,17 mol. Lalu kita hitung delta H-nya. Delta H sama dengan delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Nah, di sini jadi 16 tuh dari sini ya, 16. Terus delta HF-nya min 394 ditambah 18, ini 18. Delta HF-nya min 286. Min 2, ini 2. Terus delta HF-nya min 208,4. Sama dengan kita hitung hasilnya jadi 11,035,2. Nah, terus kan di sini cuman butuh 1 mol. Tapi yang diketahuinya di sini itu 2 mol. Jadi min 11,035,2 per 2 itu dari mol ya yang diketahuinya. Terus sama dengan min 5,517,6 kilojoule per mol. Q sama dengan mol kali delta H sama dengan 6,17 dikali 5,517,6 dengan ini bukan koma ya, ini ribu biar gak pusing. Nah, terus sama dengan 34 34
0,124. Terus kita buletin aja jadi 34.000. Nah, jadi kita ini jadi 3, kita sederhanakan 3,40 kali 10 pangkat 4. Nah, ini hasilnya. Lanjut, yang B itu reaksi pembakaran H2. Nah, kita tulis persamaan reaksinya dulu. H2 plus setengah O2 menghasilkan H2O. Nah, terus panas pembakaran H2 sama dengan delta HF H2O. Lalu kita cari mol H2-nya. N sama dengan total panas per delta H per mol H2. Ini tuh dari yang A, tadi hasil yang A. 3,40 kali 10 pangkat 4 per delta H itu 286,0. Nah, sama dengan 108,8. Nah, ini dibulatkan jadi 119. Lanjut ke yang C, mencari VSTP. VSTP rumusnya itu N dikali 22,4 sama dengan N-nya kita pakai yang ini. Yang ini ya. N-nya berarti 119 dikali 22,4 sama dengan 2066,5,6. Satuannya liter. Lalu soal nomor 2, reaksi antara ion S2O8 2- dengan ion I- adalah S2O8 2- plus 3 I- menghasilkan 2S4 2- plus I3-. Berdasarkan data yang dikumpulkan pada temperatur tertentu seperti pada tabel berikut, tentukan A. Orde reaksi total, B. Persamaan laju reaksi, C. Konstanta laju reaksi. Nomor 2 yang A itu orde reaksi total. Kita tulis V1 per V2 sama dengan K. Terus di sininya S2O8 2- X 1 terus I- kita misalin jadi Y. Ditulis lagi di sininya X2 lalu di sini Y. Kita mau cari yang S2O8 2- dulu. Terus kita coret, ini coret. V1 per V2 sama dengan
S2O8 2 min X1 per S2O8 2 min X2. Lalu V sama dengan S2O8 2 min X. Kita misalin X itu sama dengan A. Nah, kita kan pakai ini. Kita misal ambil yang kedua dan ketiga. Yang ini. Jadi kalau dimasukin ke rumus yang ini itu 1,1 kali 10 min 4 per 2,2 kali 10 min 4 sama dengan 0,080 per 0,160. Di sininya kita ubah dulu ininya. Jadi 1 kali 10 pangkat min 4 itu 11.000 per ini kalau diubah jadi 22.000 sama dengan 0,08 per 0,160. Lalu sederhanakan ini ya. Nah, lalu hasilnya 0,5 sama dengan 0,128 ya. Kita misal di sininya buat cari X itu 2 sama dengan 2X. X sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Jadi kita dapat X nya itu 1. Lalu yang pertama yang A, cuman yang coret yang ini. Nah, jadi hasilnya I min Y1 per I min Y2. Jadi di sini I min Y sama dengan kita umpamain jadi B. Nah, terus di sini kita pakai V1-nya yang ini dan V2-nya yang ini. Nah, jadi kita masukin 2,2 kali 10 pangkat min 4 per 1,1 kali 10 min 4 sama dengan 0,034 per 0,017. Nah, ini ya. Ini. Nah, terus kita ubah dulu kayak yang pertama ini. Jadi 22.000 per 11.000 sama dengan 0,034 per 0,017. Yang ini ya. Nah, terus sama dengan ini tuh hasilnya 2 sama dengan ini hasilnya juga 2. Nah, untuk mencari Y kita pakai ini aja, langsung Y sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Ini hasil Y nya. Maka order reaksi totalnya X tambah Y sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu yang B kan ditanyainnya persamaan laju reaksi. Jadi kita tulis yang tadi V sama dengan K S2
82 min. Nah, kan X nya udah diketahui ya tadi. X nya itu 1, jadi kita tulis di sini 1. Lalu di sini I min sama Y nya juga udah diketahui, jadi kita tulis di sini 1. Untuk yang B kayak gini. Lalu yang C itu kan disuruh cari konstanta laju reaksi. Kita tulis lagi V sama dengan KS2 82 min 1 I min 1 sama. Nah, terus untuk nyari konstanta kita harus pakai angka, masukin angka. Nah, pilih salah satu dari yang ada di tabel ini. Aku mau pakai yang 1,1. Jadi ini tuh V, ini ya V nya. Jadi 1,1 kali 10 pangkat min 4 sama dengan K. Ininya yang ini ya, yang 0,080 pangkat 1. Terus yang ini 0,017 pangkat 1. Nah, terus kita hilangin dulu si pangkatnya ya, kita hitung dulu. Jadi 1,1 kali 10 min 4 sama dengan K. Karena di sini pangkat 1 jadi nggak berubah ya, dikali 0,080 dikali 0,017. Terus kita pindah ruas K nya jadi ke depan, sama dengan satunya pindah 1,1 kali 10 min 4 per ini pindah ke bawah 0,080 dikali 0,017 sama dengan kalau ini jumlahin hasilnya jadi 0,081 ini. Lalu yang nomor 3, pada reaksi 2NO plus Cl2 menghasilkan 2NaCl, diketahui PNO sama dengan 66 kPa, PCl2 sama dengan 18 kPa, PNOCl sama dengan 15 kPa. Hitung nilai Kp dan Kc pada suhu 25 derajat. Nah, di nomor 3 ini kan yang ditanyain itu Kp dan Kc pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, kita pertama-tama cari Kp dulu. Kp, rumus Kp itu produk per reaktan. Tulisnya gini, NaCl, karena di sini 2, jadi kita tulis di sini pangkat 2 per MO sama ya, pangkatnya 2 Cl2. Nah, terus sama dengan, kan udah kita ketahui ya, di sini tuh KPA-nya ini ya. Nah, kita masukin deh ke sini, kita ubah. Jadi kan yang NO itu 15 kPa ya, pangkat 2 per 66 pangkat 2 kali 18.
Nah, kita ubah. Nih, sama dengan 15 pangkat 2 itu 225. 225 per 66 pangkat 2 itu 4356 kali 18. Nah, di sini sama dengan, kita tulis lagi 225 per ini kali ini, hasilnya itu 78408. Nah, sama dengan ini bagi ini itu hasilnya 0,00287. Nah, jadi KP-nya itu segini. Lalu kita cari KC. KC itu rumusnya KP per R kali T pangkat delta N. Nah, R itu sudah kita ketahui ya. R itu udah ada, jadi R. Nah, di sini R-nya itu biasanya 8,314 LKPa per mol. R itu konstanta gas universal. Nah, di sini sekarang itu cari T. T itu suhu absolut dalam Kelvin. Sudah diketahui di sini suhunya 25 derajat. Nah, biar jadi satuannya Kelvin ditambah 273. Nah, sama dengan 298 Kelvin ya. Nah, terus untuk cari delta N di sini aja, delta N sama dengan rumusnya itu mol gas produk min mol gas reaktan. Nah, sama dengan di sini mol gas produknya ada 2 ya, 2. Di sini 2 tambah 1, 3. Berarti 2 min 3 sama dengan min 1. Nah, jadi sudah kita ketahui KP itu ini 0,00287 0,00287 per R-nya 8,314 dikali T-nya ya, T-nya itu 298 pangkat min 1. Nah, kita hitung karena di sini min 1, biar kita ngehilangin minnya, kita ubah jadi kali. Jadi 0,00287 dikali
8,314 kali 298. Ini 8 ya. Nah, hasilnya sama dengan 7,11. Jadi KC-nya itu 7,11. Lalu yang nomor 4, setarakan persamaan reaksi redoks berikut. A. MnO4- plus H2C2O4 menghasilkan Mn2+ plus CO2 dalam suasana asam. Lalu yang B. FeCr2S4 plus MnO4- menghasilkan Fe3+ plus CrO2- plus Mn2+ ditambah SO4 2- dalam suasana basa. Nah, di nomor 4 ini kan kita disuruh menyetarakan persamaan reaksi redoks. Nah, yang A ini tuh dalam suasana asam. Nah, yang A itu MnO4- plus H2C2O4 menghasilkan Mn2+ plus CO2. Di sini pertama-tama kita tulis ulang dulu ya. MnO4-. Nah, di sini biasanya bilox O2 itu -2 karena di sini ada 4 jadi dikali 4 jadi -2 jadi -8. Nah, karena kita biar satu karena di sini 1 ya. Nah, ini jadi berapa ya? Plus berapa yang hasilnya -1 yaitu plus 7. Jadi bilox Mn itu plus 7. Nah, terus di sini H itu biloxnya 1 dikali 2 jadi plus 2 -8. Nah, ini tambah jadi -6 tambah plus 6 karena ini dari 8 -8 sama plus 2 hasilnya 6. Terus 2 plus ini -2 ya, ini -2 ini plus 8. Nah, terus ini kita garisin ke sini, yang ini ke sini, yang Mn ini sama ini itu turun 5 ya, dari sini ke sini itu turun 5. Kita tulis di sini turun 5. Nah, yang C 6 ke 8 naik 2. Nah, biar sama, ini beda nih, masih beda, biar setara gitu kita kali dengan ini, angka ini 5 kali 2 kali 5 gitu, 2 kali 5. Nah, terus karena ini dikali 2 nih. Nah, jadi si Mn nya kita tambahin 2. Sini koefisiennya jadi 2. Di sini juga 2. Nah, yang ini di sini 5 C24 ini kan belum setara nih, karena di sini harusnya ada 2 dikali 5 jadi 10 ya,
itu ini harusnya 2 CO2 karena disetarain dulu dari awal yang ini. Terus kita bandingin dengan ini ya, yang sebelahnya. Ini di sini kan min 1 ya kali 2, ini 2 ya, jadi min 2 karena di sini enggak ada tanda apa-apa, jadi 0. Nah di sini juga sama, plus 2 kali 2 4, terus ini 0 karena ada di unit. Terus di sini kita jumlahin min 2 plus 0 min 2, ini plus 4, 0 plus 4. Nah kan ini belum setara, kita setarain nih yang kecil ini biar sama, kita tambahin H plus di sini, H plus di ruas kiri. Berapa dari sini kan ini min 2 nih, kurang berapa ke plus 4, plus 6 ya, jadi di sini plus 6 biar jadi plus 4. Jadi kita tulis di sini H plus itu dari yang ini ya, yang hasil solusi tadi, plus 6 menghasilkan H2O. H2O kan di sini udah diketahui H-nya 6. Nah, biasanya ini setengah dari sini. Berarti biar H-nya jadi sama 6 kayak yang di sininya berarti 3. Nah, jadi hasilnya 2MnO4- plus 5H2C2O4 plus 6H plus menghasilkan 2Mn2 plus 10CO2 ditambah 3H2. Lanjut ke yang B. Di sini ada FeCr2S4 ditambah MnO4- menghasilkan Fe3 plus CrO42- ditambah Mn2 plus ditambah SO42-. Nah, di sini aku mau pakai metode setengah reaksi. Kita tentuin dulu mana yang reduksi dan mana yang oksidasi. Nah, jadi yang reduksi itu yang FeCr2S4 dan yang oksidasi itu yang MnO4-. Jadi kita tulisnya reduksi, kita cari dulu yang reduksi ya. Di sini kita tambahkan H2O. Dan yang di sebelah kanan kita tambahkan H plus. Nah, ini ya. Nah, terus kita setarain dulu reaksinya. Reaksi nih. Lupa belum disetarain. 12.
Nah, kita seterai dulu reaksi di atas. Nah, di sini tuh 2. Nah, dia masuk. Ya. S-nya 4. Terus ya. Nah, terus kesininya aduh, 4. Di sini kita cari dua itu dari hasil penyetarakan O yang ada di sini. Jadi kan di sini ada 4 nih O-nya. 4 dan di sini ada koefisien 2. 4 kali 2 ini dibagi ya. Dan ini juga sama yang dibilangnya 4 kali 4. Nah, jadi hasilnya 24. Nah, karena di sininya 24, buat cari H berarti tinggal 2 kali 24. Hasilnya 48. Nah, terus kita tambahin elektron. Yang berapa elektronnya? Nah, terus kita setarakan muatannya. Yang di kanan, yang di kiri itu 0. Yang di kanan ini kan Fe 3 plus nih, berarti di sini 3 ditambah di sini 2, di sini salah, min 2, ada koefisien 2, jadi kita tulisnya 2 kali min 2 tambah ini min 2 kali 4, 4 kali min 2 tambah 48, hasilnya 39. Nah, ini tuh elektron ya, jadi ditambah 39 elektron. Nah, udah nih, ini udah dulu. Terus kita sekarang ke oksidasi. Yang Mn O4 menghasilkan Mn 12 ya. Nah, di sebelah kanan kita tambahin H2O. Di sebelah kiri kita tambahin H+. Pertama kita H2O dulu ya. Ini di sini O-nya 4, berarti di sini 4 H2O. Nah, ini ya. Nah, biar sama, kita tambahin H plus Mn 4 min plus, karena di sini H-nya 2 dan di sini 4, jadi 2 kali 4 8 H plus menjadi Mn plus H2O. Nah, ini yang oksidasi. Lalu kita satuin. Kita tulis ulang dulu Fe. Terus, nah, biar elektronnya setara, biar bisa dicoret, kita dikali kali silang. Jadi 5 dikali 39 dikali 5. Nah, kita tulis di sini ya. Ini dikali 5 kali 39. Jadi semuanya dikali. Kalau yang Fe itu jadi 5
Nah, gini. Lalu jumlahkan, kita coret apa yang bisa coret habis. Terus ini yang kedua, ini habis, ini sisa 36. Nah terus supaya hapus. Nah ini habis, ini jadi 72. Nah ya. Lalu di sini hasilnya kita gabungin. Nah, ini hasil masih dalam kondisi asam. Karena di sini dicarinya itu dalam kondisi basa, kita tambahin OH- di kedua sisi, di sini sama di sini. Kita tulis ulang 5 FeCl2S4 ditambah 39 MnO4-nya ditambah 72 H+, tambah, nah kan OH-nya itu sama kayak hapus ya jumlahnya, jadi 72 OH-. Nah sama ya di sebelahnya juga 5Fe3+. Nah ini ya hasilnya. Tadi sini di akhirnya juga ini ada tambah OH- gemot. Nah terus ini tuh bisa digabungin ya, jadi hasilnya itu 72 H2O. Jadi di sini kita tulis ulang 'Nah ini ya. Terus karena di ruas kanan dan kiri sama-sama ada H2O, kita bisa menjumlahkan, jadi dicoret itu ya, 72 sama 36. 72 kurang 36 di sini habis 72 jadi 36. Nah jadi hasilnya adalah 5FeCl2S4 plus 39 MnO4- tambah 36 H2O menghasilkan 5Fe3 plus 10 Cl. ditambah 72 OH-. Nah hasil akhirnya ini 5 FeCl2S4 ditambah 39 MnO4- ditambah 36 H2O menghasilkan 5 Fe3 plus ditambah 10 CrO4 ditambah 20 SO4 ditambah 39 Mn2 plus ditambah 72 OH-. Soal nomor 5, tuliskan nama senyawa dan struktur dari soal berikut. Nah, nomor 5 di sini kan kita disuruh menuliskan nama senyawa dan struktur dari soal yang ada ya. Kita ke A dulu. Yang A itu CH3 Nah, pertama kita pilih rantai yang terpanjang dulu. Kalau di sini 1, 2, 3, 4. Nah, maksudnya ini bisa ke bawah ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita pilih yang paling panjang ya. Ini. Nah, terus karena ada OH, ini tuh termasuk ke dalam
alkohol. Nah, di sini penomorannya kita cari yang paling dekat dengan OH-nya. Karena yang paling dekat itu ini, berarti nomor satunya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita kasih nama ya. Ini di sini ada cabang. Di nomor 3 kita tulis ini 3 metil. Kita tunjukin ini OH-nya ada di nomor berapa? 2. Ada di nomor 2 ya. 2. Karena ini tuh ada 5 ya. Kalau 5 itu kan penta. Dan terus kalau yang alkohol itu akhirannya ol gitu. Jadi pentanol. No. Yang alkohol itu akhirannya ol gitu. Nah, lanjut yang B. CH3. Nah, ini soalnya. Nah, rantai ini termasuk ke dalam ether namanya. Terus kalau ether itu nih, ini tuh ibaratnya tengah, jadi ini tuh kebagi dua, kanan sama kiri. Kita bulatin yang kanan sama kita bulatin yang kiri. Nah, ini kan ada cabang nih di sini. Nah, kalau ini itu ether. Oh ya, kita nomorin dulu. Nomorinnya dari sini. 1, 2, 3. Sebenarnya kesini juga bisa, cuman sama aja sih, biar lurus jadi kayak gini ya. Nah, jadi si ini tuh namanya etoksi ya, etoksi. Kita tunjukin etoksinya dari nomor berapa? 3 ya, 3 etoksi. Cabangnya 2 metil. Nah, yang ini itu dikasih akhiran anak. Nah, jadi ini yang B itu 3 etoksi 2 metil propana. Lanjut C. Nah, rantainya yang itu termasuk dalam politik atau penemuan itu dari sini yang dekat dengan OH ini, bukan ya, namanya dari sini. Jadi 1, kita yang penting saja, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini namanya kalau ini saya coba masuknya. Nah, terus kita nama. Nah, kita tunjukin cabangnya di nomor 5 metil. Terus karena ini 6, jadi namanya heksa. Kalau aldehid atau alkanal ya, ini tuh akhirannya pakai nal, jadi heksanal. Ini. Lanjut ke yang D. Soalnya CH3 CH3 sininya O. Nah, kalau ini itu termasuk rantai keton ya. Nah, jadi
penomorannya yang terdekat dari ini rantai utamanya itu, jadi dari sini kita lingkarin ini ya, jadi 1 2 3 4. Namanya kalau keton itu akhirannya on, non gitu ya, non on. Jadi 2 karena 4 itu buta ya, buta non. Ini lanjut ke yang E. Ini tuh termasuk rantai aldehid sama kayak yang C. Nah, terus penomorannya dari C ya, di sini. Berarti 1 2 3 4 5. Nah, sini kan ada 3 cabang nih. 1 2 3. Nah, terus kita namain 5 itu penta, 2,2,3 metil, 1 metil penta ya, 5 pentanal. Nah, lanjut ke yang F. Ini soalnya 4,4 dietil, 3,5,5,6 tetrametil heptana. Nah, jadi awalnya kita ketahui hepta ya di sini. Hepta itu 7. Jadi kita bikin dulu rantai C-nya 7. 1 2 3 4 5 7. Nah, terus kita tentuin dulu dari sini ke sini. Kamu dari sini aja ya, di sini. Biar gampang. CH3 CH2. Oh, ada rantai ya di 4 sama 3 5 6. Karena kamu penomorannya dari sini, jadi kita tambahin di 3 CH3 3 4 C2H5. Itu berarti gambar. Nah, gini. Nomor satunya dari sini. Oh, yang ini itu termasuk rantai alkane ya. Soalnya akhirannya ana. Lanjut ini nomor. Lanjut ini G. Soalnya asam 3 etil 2,3 dimetil oktanoat. Nah, kan di sini tuh okta ya. Okta itu 8. Nah, jadi kita tulis dulu rantai C-nya 8.
karena di sini asam, berarti akhirannya itu ada OH. Dan kayak gini ya. Nah, terus karena ini ada ini, berarti nomor satunya dari sini aja. 1. Kan ini tuh 3 etil. 2, 3 etil. 5. Terus 2,3 2 CH. Sini C3. Berarti ini di sini CH, CH2, CH2, CH2. Nah, gini. Ini hasil akhirnya. Ini tuh termasuk ke dalam rantai asam karboksilat. Itu dia pembahasan soal UAS kimia yang aku jelasin tadi. Semoga ngerti ya. Mohon maaf masih banyak kata-kata yang mungkin tidak jelas atau yang tidak dimengerti. Saya mohon maaf. Aku cukupkan sekian pembahasan UAS kimia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.